Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe dan semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja di masa pandemi seperti ini. Dan satu lagi yang gue mau ucapin, terima kasih banyak, sumpah terima kasih banyak. Antusias kalian itu bikin gue bersemangat buat upload terus konten BTTH ini. Sumpah terima kasih banyak banget atas dukungannya. Yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, suara terkejut Yellow tiba-tiba terdengar dalam hati Xiaoyan. Dia lalu berkata, ini benar-benar tidak terduga. Itu sebenarnya menggabungkan roh api dengan emosi kecerdasan binatang ajaib. Sangat ketat, mereka bahkan memberikan pembatas dan mengunci agar tidak setiap orang bisa memasukinya. Bahkan seorang elit dozon pun harus menggunakan semua kekuatannya untuk mengeluarkannya. Xiaoyan lalu berkata, apakah roh api yang baru saja disebutkan guru itu? Tanya Xiaoyan. Gurunya lalu menjawab, bentuk kehidupan yang dibuat dari api murni, ular api transparan yang kamu lihat sebelumnya adalah kecerdasan yang diciptakan dari dalam Fallen Heart Flame. Bahkan dapat dikatakan bahwa piton api adalah tubuh asli dari Fallen Heart Flame. Xiaoyan lalu bertanya, kenapa bisa menjadi berbentuk ular guru? Api surgawi di tubuhmu menjadi berbagai bentuk unik untuk berbeda setelah terakumulasi dari waktu ke waktu. Contohnya dengan Grand Lotus Core Flame, Anda bisa temui di lava bawah tanah. Bentuk tanaman yang mirip dengan teratai itu hanyalah terbentuk karena setelah inti api mengalami tekanan selama beribu-ribu tahun. Inti api teratai hijau yang kita temukan terakhir kali mungkin memiliki bentuk tanaman tetapi tidak membentuk emosi atau kecerdasan yang dimilikinya. Berbeda dengan Fallen Heart Flame. Saya benar-benar yakin dan dapat merasakan Fallen Heart Flame itu bisa menciptakan jenis tubuh api ular yang memiliki kecerdasan yang menjadi miliknya. Itulah yang disebut dengan inti roh api. Kecerdasannya sebanding dengan beberapa binatang ajaib pamungkas yang dapat berubah bentuk menjadi manusia. Wah, alamat jadi saingan Medusa nih kayaknya. Kemudian Xiaoyan bertanya, lalu bagaimana cara kita memurnikan Fallen Heart Flame semacam ini? Bahkan jika kita berhasil mendapatkannya, saya merasakan aura menakutkan dari benda itu. Saya rasa bahkan Do Huang yang kuat mungkin tidak akan cocok dengannya. Bagaimana kita bisa menelannya? Ucap Xiaoyan. Yellow lalu menjawab, memang sangat sulit. Namun tidak ada pilihan lain. Jika kamu putus asa, tidak masalah. Jika Anda juga ingin menyerah dan membiarkan Fallen Heart Flame ini, lalu kita pergi mencari api surgawi lain. Ucap Yellow sambil tertawa tipis. Xiaoyan lalu berkata, guru, lelucon macam apa yang kamu buat? Apakah api surgawi begitu mudah untuk ditemukan? Ucap Xiaoyan. Yellow lalu berkata, ya bagaimana lagi jika kau ingin menyerah? Kita hanya akan bisa melihatnya. Sebenarnya kamu juga tidak usah memikirkan bagaimana cara kita menanganinya. Yang paling penting adalah bagaimana merebutnya dalam hal seperti ini. Akademi Dalam menyegel Fallen Heart Flame yang telah membentuk roh ke dalam ki api berkobar dan mampu meningkatkan kecepatan pelatihan para siswa, itu hanyalah alasan Akademi Dalam. Sebenarnya dengan cara seperti itu mereka hanya ingin membesarkan Fallen Heart Flame. Selain itu Akademi Dalam memiliki banyak sesepuh yang kuat. Bahkan saya akan kesulitan jika harus bertarung dengan mereka ketika kita ingin merebutnya. Xiaoyan lalu bertanya, lalu bagaimana caranya untuk kita mendapatkan Fallen Heart Flame saat ini? Apakah kita akan menunggunya sampai dia meletus? Sampai kapan kita akan menunggu Fallen Heart Flame meletus? Ucap dari Xiaoyan. Yellow lalu berkata, dari apa yang saya lihat oleh perlawanan sebelumnya, sepertinya hal tersebut tidak akan lama lagi. Sebelum itu terjadi, kamu harus menyiapkan Ground Spirit Pill. Bahkan sampai kamu mendapatkan Fallen Heart Flame, tanpa item itu kamu tidak akan bisa menyentuhnya. Xiaoyan yang mendengar hal tersebut, dia hanya bisa tertawa dengan pahit lalu mengangguk. Saat Xiaoyan dan Wuo hampir sampai ke penginapannya, salah satu murid baru melaporkan bahwa Baisan datang dengan membawa kekacauan.
Dia berkata bahwa Baisan ingin merekrut siswa baru dari gerbang Pan untuk mereka rekrut. Mereka datang dengan pemimpin geng setan putih yang bernama Fu Hao. Xiaoyan yang mendengarkan hal tersebut, dia terburu-buru kembali ke pavilionnya. Ketika Xiaoyan dan Wu Hao datang, Sun Er dan Hua Zia menghela napas lega saat itu. Kemudian Sun Er memeluknya, lalu menceritakan hal tersebut. Namun Xiaoyan menjelaskan bahwa sudah mengetahui sepenuhnya. Dia lalu berkata dia akan membereskannya. Fu Hao lalu berkata, apakah ini Kak Xiaoyan? Ya, dia Xiaoyan, pemimpin gerbang Pan saat ini, ucap Baisan. Xiaoyan tersenyum jijik lalu berkata, Baisan, kamu memang tidak punya malu sedikit pun. Baisan lalu berkata, silahkan kamu sombong. Saya sudah mengatakan, begitu saya sampai di Akademi Dalam, saya memiliki banyak cara untuk berurusan denganmu, ucap Baisan. Xiaoyan lalu menjawab, benarkah? Selain mengandalkan kekuatan orang lain, apalagi yang bisa kamu lakukan, ucap Xiaoyan. Berhenti berdebat, masalahmu saat ini denganku. Serahkan 15 siswa baru kepadaku, dan aku akan meninggalkan tempat ini, ucap Fu Hao. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan lalu berkata sambil tertawa. Jika aku tidak mau menyerahkannya, lalu bagaimana? Ucap Xiaoyan. Fu Hao lalu berkata, dengan begitu aku akan menghajarmu hingga reputasimu hancur di depan para siswa baru. Wu Hao lalu berkata di sampingnya, Xiaoyan, orang ini berada di tingkatan Dowling. Mungkin agak sulit bagimu untuk menanganinya. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya tersenyum. Dia maju satu langkah dan berkata, kita 1 lawan 1. Jika aku kalah, aku akan menuruti apa yang kamu katakan tadi. Namun jika aku yang menang, kelompok geng putih berhenti datang ke sini selama 3 bulan. Apakah kamu berani menerimanya? Fu Hao lalu menjawab, hahaha, kenapa tidak merubah taruhannya? Jika saya menang, serahkan gadis yang bernama Sun Er itu dan 14 lainnya. Jika saya kalah, geng putih tidak akan membuat masalah selama 1 tahun. Bagaimana? Ucap dari Fu Hao. Hanya karena mendengar Sun Er yang dilibatkan, Xiaoyan menjadi murka sampai ke ubun-ubunnya. Namun tiba-tiba Sun Er berkata, kakak Xiaoyan, bersainglah. Jangan sampai kalah. Ucap dari Sun Er. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiaoyan lalu mengangguk dan dia berbisik, saya akan menyingkirkannya hanya dengan 1 serangan. Wih, GG. Pada saat ini, Xiaoyan langsung menggerakkan segel di jari-jarinya, mengaktifkan teknik Skyfire dan dilapisi api teratai hijau. Sebuah kekuatan beradu satu sama lain dengan tekanan yang besar. Setelah 2 serangan bertabrakan, Xiaoyan hanya mundur 1 langkah. Dia lalu menoleh ke arah Lu Hao yang terlempar jauh dan memuntahkan 1 teguk darah. Walaupun lawannya sudah terjatuh, amarah yang dirasakan oleh Xiaoyan, dia melepaskannya dengan teknik baru yang dipelajarinya sebelumnya. Suara keras dari auman Lion Tiger War yang diciptakan oleh Xiaoyan mengguncang orang-orang yang berada di sekitarnya. Mereka segera menutupi telinganya, tidak mampu menahan efeknya. Hanya saja setelah semuanya berakhir, Xiaoyan langsung batuk-batuk. Sun Er yang mencemaskan keadaannya, dia lalu berlari ke sampingnya. Sambil memegang Xiaoyan, Sun Er berkata, kakak Xiaoyan, apa kamu baik-baik saja? Dia lalu menjawab, tidak apa-apa. Itu hanya efek samping karena saya secara paksa meningkatkan kekuatannya, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menatap jijik ke arah Baisan. Dia berkata, Fu Hao sudah kalah. Segera bawa pergi. Dan ingatlah janji kepada kami. Saksi yang hadir di sini cukup banyak, ucap Xiaoyan. Sun Er lalu tersenyum dan berkata, kakak Xiaoyan, aku rasa setelah kamu mengalahkan Fu Hao, masalah ini akan menyebar ke seluruh Akademi Dalam. Ini juga bagus. Paling tidak ini bisa menakuti faksi-faksi yang lain memiliki niat buruk terhadap gerbang Pan. Setelah 1 hari berlalu, Xiaoyan yang bersama semua kelompok serta murid berjalan menuju ke Ki Api Langit Berkobar. Para gadis pejalan kaki menatap ke kelompok yang dipimpin oleh Xiaoyan. Mereka menyerukan suara satu sama lain. Gadis-gadis itu berkata, diakah yang bernama Xiaoyan?
Diakah yang tampan itu? Dia benar-benar tampan. Itukah Xiaoyan? Wow, mantap, itu Xiaoyan. Begitu. Berisik, berisik. Hei, aku ingin tahu siapa yang beruntung untuk berhubungan intim dengannya. Aduh, parah. Aku dengar bahkan Fu Ao dari geng putih dipukuli oleh Xiaoyan kemarin. Sepertinya dia babak belur. Dan sepertinya orang ini benar-benar kuat. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dan mengabaikan mereka semua. Setelah Xiaoyan berjalan hampir 1 jam, mereka akhirnya sampai di gerbang arena Ki Api Langit Berkobar. Tidak lama kemudian, Xiaoyan didatangi oleh kelompok yang dinamakan Geng Putih. Pemimpin dari Geng Putih merupakan orang yang bernama Bai Cheng. Jadi begini, gua jelasin dulu sedikit ya. Kalau setan putih, kelompok setan putih itu pemimpinnya Fu Ao. Nah, kalau Geng Putih itu pemimpinnya Bai Cheng. Nah, di novelnya itu bikin sesat antara Bai Cheng dengan setan putih atau setan putih bersama Geng Putih. Jadi di episode sebelumnya, di chapter sebelumnya itu disebutkan Geng Putih Fu Ao. Ada juga setan putih Fu Ao. Nah, ternyata di chapter berikutnya setan putih dan Geng Putih itu berbeda. Kalau setan putih, kelompok setan putih itu pemimpinnya Fu Hao. Kalau misalkan Geng Putih itu pemimpinnya Bai Cheng. Jadi gua ikutan sesat anjir gara-gara novelnya di video-video gua sebelumnya. Jadi gua mohon maaf dan harap dimaklum ya, karena ini novelnya yang sesat, bukan guanya. Gua bawain alurnya seperti itu. Oke ya, kita lanjut. Dan ternyata Bai Cheng adalah saudara dari Bai San. Bai Cheng lalu berkata, "Saya sering mendengar Bai San menyebut nama Anda. Sekarang saya melihat Anda hari ini. Aura Anda memang luar biasa," ucap Bai Cheng. Xiaoyan mengamati tindakan Bai Cheng. Lalu Bai Cheng mengulurkan tangannya untuk bersalaman kepada Xiaoyan. Saat kedua tangan mereka berpegangan, aura yang kuat dikeluarkan dari tubuh Bai Cheng, menekan tangan Xiaoyan. Namun begitu Grand Lotus Core Flame menyala, Bai Cheng tidak bisa menahan suhu panas. Dia terpaksa mundur menjauh setelah aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan meledak. "Bai Cheng, apa yang kamu lakukan?" ucap Huzia. "Kenapa kamu begitu cemas? Saya hanya ingin bertukar petunjuk dengan junior Xiaoyan. Apa ada yang aneh dengan hal-hal seperti itu? Ini di Akademi Dalam. Aku akan memberi junior saran. Karena Anda telah tiba di Akademi Dalam, lebih baik untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan Akademi Dalam. Tidak peduli apa status Anda di luar atau seperti apa potensi Anda. Di sini Anda hanya bisa bersaing agar Anda mendapatkan kekuatan," ucap dari Bai Cheng. Sun Er yang melihat Xiaoyan sengaja ditegur di depan umum oleh Bai Cheng, mata Sun Er menyala kuning. Niat membunuh Sun Er tidak bisa ditahan lagi. Tiba-tiba dari sudut arah lain, suara wanita yang bernama Han Yue terdengar. Dia berkata, "Bagi saya, orang yang paling terhina adalah orang-orang yang sombong tanpa memiliki kemampuan. Apakah dalam hal ini kamu merupakan salah satunya, Bai Cheng?" ucap dari Han Yue. Mereka lalu melihat wajah cantik Han Yue yang berjalan ke sisi Xiaoyan. Bai Cheng lalu berkata, "Han Yue, mengapa kamu repot-repot membela orang ini?" Han Yue lalu berkata, "Aku hanya tidak terima kamu menggertak siswa baru. Cuman karena menggunakan statusmu sebagai siswa senior. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak bertindak seperti ini di hadapan Lin Xiuya atau Yan Hao?" ucap dari Han Yue. Wajah Bai Cheng saat ini mengungkapkan kemarahannya. Di sudut mulutnya sedikit berdenyut. Lin Xiuya dan Yan Hao adalah ahli peringkat dalam 10 besar. Mereka sangat kuat. Mereka berada di puncak kelas Daoling. Faksi di bawah mereka juga merupakan 5 besar dalam Akademi Dalam. Bagaimana saya berani bertindak arogan di depan mereka?" Bai Cheng berkata sebelum dia pergi dan menoleh ke arah Xiaoyan. "Setengah tahun ke depan aku akan datang dan mencarimu. Saat itu tiba, tidak satu orang pun yang akan melindungimu," ucap Bai Cheng. Saat melihat langkah Bai Cheng yang pergi, Xiaoyan lalu berkata, "Setengah tahun kemudian, Geng Putih akan bubar." Bai Cheng lalu menjawab, "Aku akan menunggumu. Akan lebih baik jika kamu tidak bersembunyi di balik para wanita." Begitu dia mengatakan itu, Bai Cheng memimpin orang-orangnya dan meninggalkan tempat ini.
Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di konten gue berikutnya ya. Dan semoga sehat selalu buat kalian. Bagi yang suka akan konten gue, kalian bisa like dan subscribe, komen juga nggak jadi masalah ya. Oke, sampai jumpa di video gue berikutnya. Assalamualaikum, dadah.